Shalom. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu, bahkan saudara-saudara yang di rumah dimanapun berada. Dan saat ini kita merasakan betapa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita masuk pada hari ke-9 dalam ibadah 10 hari. Dan biarlah setiap hari, setiap saat kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus
kembali di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, dan kita bersyukur hari ini kita sudah sampai kepada hari yang ke-9. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sampai hari ini kami terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh diajar, kami boleh menerima firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Dan tiba saatnya sore hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Berkati roh dan jiwa kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, supaya firman Tuhan, benih-benih yang hidup ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, di hari yang ke-9 ibadah pencurahan Roh Kudus, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Konteks ayat ini terambil ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita Samaria di dekat sumur. Saat itu wanita Samaria mengatakan bahwa kami orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhan sesuai dengan hukum-hukum Taurat yang mereka pegang. Mereka menyembah di Bait Suci di Yerusalem. Mereka hidup di dalam keberagamaan sesuai dengan ritual-ritual agama, sesuai dengan liturgi-liturgi yang sudah ditetapkan melalui hukum Taurat. Tetapi saat itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada wanita Samaria ini bahwa tiba saatnya dan sekarang itu sudah waktunya bahwa penyembah-penyembah yang Tuhan inginkan, penyembah-penyembah yang menyembah Bapa, akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang memperkenalkan sebuah metode, sebuah cara yang baru. Tuhan Yesus memperkenalkan sebuah metode penyembahan yang baru kepada kita semua. Bukan hanya terfokus kepada ritual, bukan terfokus kepada satu tempat, tetapi dia mengajarkan ada metode penyembahan yang melampaui setiap ritual-ritual yang ada, melampaui batasan-batasan liturgi-liturgi agamawi yang sudah lama dikerjakan, yang sudah lama dilakukan baik oleh orang Samaria maupun orang Yahudi, orang Israel, yaitu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar apa itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa di dalam roh adalah ketika Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan yang tinggal di dalam kehidupan orang percaya itu manunggal bersama dengan roh kita, roh-roh orang percaya yang bersatu, menyatu, menjadi satu untuk kita berkolaborasi, untuk kita bersama-sama menyembah Allah yang hidup. Artinya kita di dalam menyembah Tuhan mendapatkan pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Karena kita sendiri, roh manusia tidak bisa melakukan penyembahan yang tepat, yang seperti Bapa inginkan. Oleh sebab itu kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan ini akan menolong kita supaya kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan atau worship tidak hanya bicara tentang lagu, tentang musik, tentang pujian yang meriah yang biasa kita naikkan di hadapan Tuhan.
Worship melalui musik dan pujian merupakan salah satu bentuk worship yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan orang percaya. Jadi pujian penyembahan melalui musik, melalui tarian itu merupakan salah satu dari bentuk penyembahan yang Tuhan kehendaki dari kehidupan orang percaya. Tetapi arti penyembahan yang lebih luas adalah kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebuah penyembahan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mendapatkan pertolongan Roh Kudus dan kita melakukannya sebagai bentuk pengabdian kita kepada kerajaan surga. Itulah worship yang sesungguhnya, worship yang lebih luas, makna penyembahan yang jauh lebih luas. Jadi apapun yang kita kerjakan sebagai orang percaya, itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita, it's worship, itulah pujian penyembahan. Ketika kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita melakukan bagian kita dengan hati yang melekat kepada Tuhan, dengan kita mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran. Ketika kita melakukannya, it's worship, itu adalah pujian penyembahan kita. Ketika kita yang masih sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan segala sesuatu yang harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sebagai bentuk pengabdian kita kepada kerajaan surga, maka itu adalah worship, penyembahan. Karena apa? Di sana ada dua hal yang terlibat, yaitu peranan Roh Kudus yang menolong kita, yang memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan juga firman Allah yang menjadi pedoman, yang menjadi landasan, yang menjadi prinsip utama dalam kita bertindak, di dalam kita melakukan bagian kita. Maka itulah pengertian worship yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dari sharing firman Tuhan pada sore hari ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kita meninggalkan ritual ibadah yang sudah kita lakukan seperti ibadah hari Minggu atau persekutuan-persekutuan yang lain, tidak. Tetapi Dia mengajak kita untuk masuk ke dalam dimensi penyembahan yang jauh lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus, yang melampaui segala batasan-batasan ritual agama kita, tetapi masuk ke dalam sebuah keintiman dengan Roh Kudus, masuk ke dalam sebuah relationship yang begitu indah, yang luar biasa, ketika Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita manunggal bersama kita, yang bekerja untuk memampukan kita, memimpin kita, supaya kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga segala yang kita lakukan ketika kita melibatkan Roh Kudus dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan, itu menjadi sebuah penyembahan, sebuah worship yang benar-benar menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kebenaran Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mengalami sebuah relationship dengan Tuhan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk terus bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami melakukan bagian-bagian kami. Apapun yang menjadi tugas kami, apapun yang menjadi bagian kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sungguh-sungguh benar
memuliakan nama Tuhan. Sungguh benar berkenan di hadapan Tuhan sebagai penyembahan kami, sebagai bentuk cinta kasih kami kepada Engkau yang kami sanjung dan yang kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dengan roh yang baru, supaya mereka dibaharui, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.